Kami tunggu ya, Stu, video kau itu. Tanggung, keluarin bukti semua, bongkar semua. Kalau memang berani, kalau memang benar, bongkar. Kasus Om Hasto semakin merambah kemana-mana teman-teman. Katanya Pak Hasto sekarang ini sedang mempersiapkan atau membuat video-video bukti para petinggi negara yang terlibat korupsi. Ibu Koni juga mengamankan dokumen Pak Hasto di Rusia, entah ini dokumen bukti-bukti video yang dimaksud atau dokumen penting PDIP. Tapi jujur teman-teman, politik itu ngeri. Coba pikir kenapa Pak Hasto baru sekarang menyatakan punya video-video bukti petinggi negara yang terlibat korupsi setelah beliau ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa gak dari dulu gitu jika memang video-video ini sudah lama dia punya? Berarti Pak Hasto ini secara tidak langsung dong sudah menutupi kejahatan sekian lamanya. Mengabaikan para pelaku-pelaku korupsi itu sama saja kejahatan, bukan? Apakah jadi senjata makan tuan nantinya gitu kan? Dan yang lebih ngeri lagi, beliau gunakan ini sebagai media barter. Jadi apabila para petinggi-petinggi negara ini mau aman, maka pemerintah harus cabut status tersangkanya Pak Hasto. Kalau tidak, ya video disebar, gitu kan? Nah, kali ini kita akan menyimak beberapa video dari netizen yang mulai menantang Pak Hasto agar segera merilis video-video bukti sesegera mungkin. Berikut videonya. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku, tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan, dengan Partai PDI Perjuangan. Guys, ini kalian tahu, semenjak si Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, semenjak itu dia nggak henti-hentinya berkicau. Kayak burung aja berkicau. Nah, kicauan dia yang terakhir ini paling ekstrim. Katanya dia akan bikin puluhan video dugaan skandal korupsi pejabat tinggi negara. Dan kalau dirilis itu akan menggemparkan katanya. Kalian percaya? Ini parah. Kalau saya sih no, no and no. Kenapa saya tidak percaya? Menurut saya ini hanya gertak sambal aja. Kenapa begitu? Pertama, dari mana dia dapat video-video tersebut? Ya kan? Dari mana? Apakah sewaktu pejabat tinggi negara itu korupsi dia videokan? Terus, kenapa juga video-video tersebut disimpan? Ya kan? Berarti sama aja dong dia mendiamkan kejahatan selama ini. Kenapa di saat dia ditetapkan sebagai tersangka, kenapa dia membongkar, kan begitu? Dan kalaupun dia nggak ditetapkan sebagai tersangka, berarti video itu akan tersimpan rapi, nggak akan dibongkar, kan begitu logikanya? Berarti sama aja dia mendiamkan kejahatan. Dan kalian tahu, orang yang mendiamkan kejahatan berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu tersebut. Saya tuh sebenarnya sangat kasihan sama Bapak Jokowi. Kasihan sekali. Lah gimana enggak ya? Kasusnya Hasto ini ya, lagi-lagi mereka para kader PD Perjuangan nuduh Jokowi ya, yang dianggap dibalik tersangkanya Hasto itu pengerahan politisasi dari Bapak Jokowi. Nggak tahu ya akal sehatnya di mana gitu ya. Kalau Bapak Jokowi mau bro, itu udah dari dulu. Apalagi Bapak Jokowi pemegang kekuasaan, udah jelas gitu ya. Nah sekarang ini Bapak Jokowi ya bukan seorang presiden, dan Bapak Jokowi juga bodoh amat lah ngapain ngurusin Partai PD Perjuangan gitu. Dan kalian juga harus tahu ya, Hasto ini namanya sudah dikantongi sejak tahun 2020. Tapi pada waktu itu, di saat KPK mengajukan nama Hasto untuk ditersangkakan,
tidak dikabulkan oleh ketua KPK zaman dulu itu di tahun 2020 oleh Bapak Firly ya. Jadi ketua KPK yang di tahun 2020 mempunyai hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Lah permasalahannya di situ, udah paham kan? Oke, paham nggak sampai di sini? Jadi karena sudah ada pembaruan ketua di pemerintahan baru Bapak Prabowo yang ingin lagi bersih-bersih, ya alhasil Hasto disapu juga. Dan juga nantinya masih ada beberapa kader PDI Perjuangan yang akan ditindak. Kok ya lagi-lagi yang disalahkan Jokowi? Apa-apa Jokowi, ini itu Jokowi. Lah kampret emang namanya itu partai ya. Saya ingin bertanya ini Pak, video itu diambil dari kenyataan, maksudnya dari CCTV atau dari apa, atau video yang dibikin Pak Hasto, dibikin oleh sutradara. Ya kalau yang lalu kan yang bikin Bivitri dan kawan-kawannya. Apakah video-video itu juga dibikin oleh Bivitri dan teman-temannya? Mungkin. Tapi menarik sekali Pak Hasto. Karena apa? Masalah yang Anda hadapi sekarang itu sangat menarik. Banyak netizen yang bertanya, kerugian apa negara? Dirugikan apa? Tidak ada spesial pun yang dirugikan. Begitu. Tapi kenapa mereka bertanya-tanya seperti itu? Kalau netizen yang bertanya, oke lah. Tetapi banyak juga politikus-politikus yang bertanya seperti itu. Mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita-kita ini, rakyat nih. Sebetulnya ada apa sih Pak? Bapak dengan Harun Masiku? Tolong deh. Bapak buktikan saja nanti di KPK. Apa keterlibatan siapa dan siapa lagi pejabat yang akan terlibat atau politikus yang mana? Nah, saya juga bertanya juga ini pada Pak Hasto. Yang ingin Anda lawan itu siapa? Para koruptor yang ada dalam video-video yang Bapak siapin itu, atau keluarga Jokowi? Keluarga Jokowi tuh. Gitu Pak. Ya. Anda mau melawan siapa? Pak Jokowi dan keluarganya atau para koruptor? Pak Jokowi ya. Guys, Hasto mengancam akan membuka skandal korupsi petinggi negara ini guys. Drama apa lagi kau Hasto? Drama apa lagi? Kalau memang ada, bongkar aja. Kalau memang ada ya, nggak usah berkoar-koar. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kau mau bongkar sekarang? Berarti kau dulu melindungi koruptor? Iya, kau dulu melindungi koruptor. Apa ini hanya sebagai daya tawar aja ya, biar nggak dikerangkeng? Coba komen netizen, komen. Sebenarnya ada nggak ini video-video ini guys? Aku kok nggak yakin ya. Kalau ada pun paling lingkaran kawan-kawannya. Gimana ini mau bongkar-bongkaran sesama kawan? Kawal terus jenderal kita Prabowo Subianto dalam memberantas tikus-tikus pengambil uang rakyat, perampok uang rakyat. Bum bum bum. Dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya Ini logika sederhana aja ya Bu ya. Kalau misalkan memang dokumen itu penting, kenapa harus jauh-jauh dibawa ke Rusia? Ya. Kenapa gak ke Uganda? Maksudnya begini Bu. Bukannya kalau misalkan dokumen itu dibawa ke suatu tempat yang jauh dari negara kita, itu malah menjadi tambah rawan. Kalau misalkan memang dokumen itu sebegitu pentingnya gitu, kenapa gak menggunakan brankas? Simpan di brankas, kasih keamanan di situ 24 jam, pakai CCTV. Simpel kan? Kenapa harus membuat kayak gini? Jauh-jauh ke Rusia cuma nyimpen dokumen doang. Gitu kan? Itu halusnya ibu bisa ngerti lah maksud saya gimana. Bukannya nambah rawan begitu kan? Nanti ntar pulang ke sini drama lagi gitu. Mendingan yang
tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba. Pret. Coba ayo, siapa yang percaya coba sama omongan Korni ini, bahwa Hasto punya rahasia yang disimpan di Rusia, jauh banget nyimpannya. Jadi kita kalau pakai logika, seandainya Hasto itu memang benar-benar punya rahasia tentang, terutama walaupun Pak Jokowi sudah berhenti, masih disenggol-senggol, masih dibawa-bawa, itu tidak akan sampai sekarang. Pasti di zamannya Pilpres itu sudah dibongkar habis-habisan. Karena di situ puncaknya sakit hatinya mereka. Nggak bakalan sampai sekarang. Jadi nggak usah perlu banyak ngumbar cuap-cuap yang nggak penting. Nggak perlu ngumbar cuap-cuap yang nggak penting, framing-framing sampah. Kalau memang Hasto punya rahasia tentang Pak Jokowi, kalau soal yang lain no comment, no comment. Soal Erlangga Hartarto atau siapapun itu no comment. Tapi kalau untuk Pak Jokowi, Hasto punya rahasia yang bisa memenjarakan ataupun apapun itu tidak akan sampai sekarang. Pasti di zaman Pilpres mereka sudah nguang-nguang untuk menurunkan Pak Jokowi, untuk mempermalukan Pak Jokowi. Itu intinya. Jadi omongan Korni ini omongan sampah semua. Darlah kalian sarang banteng itu sarang korupsi ya. Kami tunggu ya Hasto video kau itu yang pakai lama. Udah nggak sabar awak, nggak sabar lo videonya. Tapi jangan lupa kau video kau juga kau buat. Terus masalah perselingkuhan kau itu juga tentang sama si Yola. Harus kena juga lo. Jangan hanya nanggung, keluarin bukti semua, bongkar semua. Kalau memang berani, kalau memang benar, bongkar. Pasti rakyat mendukung, itu pasti. Itu bisa dijamin, bisa dapat garansi dari rakyat, itu pasti. Cuman jangan tanggung-tanggung, bongkar semua pokoknya ya. Jangan tanggung-tanggung. Kalau cuman nyebut si ini si itu mah percuma. Semua koruptor, semua yang terlibat dalam kasus korupsi begitu. Semua mengaku korban, semua mengaku nanti saya bongkar, saya bongkar. Gak ada tuh, bekas-bekasnya cuma begitu doang. Tapi buktinya gak ada, bongkar semua ya. Bongkar semua, termasuk korupsi di Menkominfo ya. Bongkar tuh, sama menantunya. Aku yakin video yang dipegang oleh Pak Hasto itu benar. Buktinya KPK itu nggak tangkap Hasto sampai sekarang. Selamanya Pak Hasto itu tetap aja bebas, walaupun udah jadi tersangka. Karena KPK juga takut dan atasannya juga takut. Siapa petinggi negara yang dimaksudkan oleh Pak Hasto? Kalau misalnya Pak Hasto besok ditangkap, nah video itu pasti disebarkan. Satu orang saja Pak Hasto, kami ingin tahu. Aku itu penasaran. Petinggi negara mana yang dimaksudkan oleh Pak Hasto? Pejabat mana yang makan uang masyarakat? Inilah saatnya saling bongkar, membongkar siapa yang jadi koruptor dan siapa yang bukan koruptor. Cuma saya kasih tahu Mas Hasto, Anda tidak mungkin bisa melaporkan atau memvideokan Pak Jokowi jadi koruptor. Karena Pak Jokowi bersih, dia tidak korupsi. Oleh sebab itu, persis seperti Mbak Irma Caniago bilang, kenapa kalian bisa diobok-obok oleh Mulyono? Karena kalian 11-12 sama pelaku-pelaku koruptor. Sedangkan Mulyono tidak. Kalian semua politisi tersandra kasus. Sementara Mulyono tidak. Itulah cerita yang sebenarnya. Jadi memang bakal seru nih. Luar biasa. Kita tunggu waktu. Ayolah. Jangan cuma hanya omon-omon. Munculkan videonya, keluarkan. Ya, biar semua masyarakat tahu siapa sebenarnya yang bermain-main dengan uang negara ataupun uang rakyat di Indonesia ini. Tidak peduli siapapun itu. Ya, tidak peduli siapapun itu, bongkar. Ayo, tunjukin pada kami semua. Ayo, Bung Hasto. Ayo, jangan cuma omon-omon doang. Bongkar. Oke,
Jadi apakah Pak Hasto ini kedepannya memang benar-benar akan main bongkar-bongkaran teman-teman? Tapi ini juga sangat meragukan sekali ya kebenaran bukti-bukti video yang Pak Hasto maksudkan gitu kan. Justru menurut saya ini malah akan menambah masalah lagi, kasus lagi yang menimpa Pak Hasto. Karena kenapa? Jika memang benar, berarti selama ini Pak Hasto ini sudah menyimpan bukti-bukti video para koruptor ya. Selama itu loh. Dan baru dia nyatakan punya video-video ini untuk menjadi bahan bukti setelah beliau ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ibaratnya video ini tuh sebagai daya tawar lah gitu ya. Kalau misalkan para petinggi negara ini pengen aman, tidak sampai dibocorkan ya Pak Hasto sudah dicabut statusnya sebagai tersangka. Gitu kan konsepnya. Nah mungkin sekian video kali ini. Apabila teman-teman juga ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ujung ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu, dilancarkan rezeki. Sampai jumpa lagi di next video.